Bayangkan Anda terjebak beberapa meter di bawah tanah, dikelilingi beton setebal harapan terakhir manusia yang menyusut dari hari ke hari. Udara terasa lembab, lampu-lampu kuning pucat bergetar seperti napas terakhir dunia di atas sana. Bom-bom jatuh seperti detik jam yang tak sabar menagih ajal. Di lorong sempit itu, Anda tidak hanya mencium bau logam, asap, dan keringat ketakutan, Anda mencium aroma sejarah sedang menuju titik terkelamnya. Setiap langkah menggema, seolah bunker itu menelan suara manusia karena dunia luar sudah tak lagi menerimanya. Di tempat inilah para jenderal, perawat, prajurit, dan para pembawa pesan hidup dalam ritme cemas yang tak pernah istirahat. Mereka menyaksikan pemimpin mereka tenggelam dalam obsesi, paranoia, dan kebohongan yang semakin hari semakin rapuh. Anda mungkin berpikir bahwa berada di pusat kekuasaan berarti bergelimang strategi dan harapan kemenangan, tetapi di bunker itu, yang tersisa hanya rasa putus asa yang mencengkeram seperti tangan dingin dari masa depan yang menakutkan. Dan malam ketika semuanya runtuh, adalah malam ketika seluruh dunia berubah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Terima kasih sudah kembali di channel War Story, tempat di mana kita menggali sisi terdalam sejarah dan membawanya ke dalam cerita yang hidup. Jangan lupa untuk subscribe, like, komentar asal kota kalian, dan bagikan supaya makin banyak orang belajar dari sejarah gelap dunia ini. Bunker itu tak terlihat dari permukaan, seolah dunia enggan mengakuinya. Untuk masuk ke dalamnya, seseorang harus melewati pintu baja yang dinginnya mampu merambat sampai tulang. Tangga sempit menurun ke kegelapan, hanya diterangi lampu-lampu kecil yang bergetar lemah, seperti nyala lilin yang diancam angin. Setiap anak tangga membawa bau tanah lembab dan suara samar bom jatuh di kejauhan. Para prajurit yang masuk ke sana tak pernah tahu apakah mereka masih akan melihat matahari. Mereka berjalan cepat, tetapi sorot mata mereka mengkhianati kegelisahan. Karena di bawah sana, yang menunggu bukan hanya ruang rapat dan kamar tidur. Yang menunggu adalah kenyataan bahwa perang tidak akan berakhir baik bagi siapapun. Begitu tiba di dasar tangga, suasana berubah drastis. Suara dunia luar teredam, tetapi bukan membuat lega, melainkan membuat segalanya terasa lebih mencekam. Udara hening, terlalu hening, seperti seluruh kehidupan enggan bergerak. Lorong-lorong panjang membentuk labirin yang menyesatkan. Setiap dinding dipenuhi peta, kabel listrik, dan pintu-pintu kecil menuju ruangan rahasia. Di sini, jam tidak lagi penting karena malam dan siang tidak ada bedanya. Dari kejauhan terdengar bunyi mesin generator yang tidak pernah berhenti, mengingatkan semua orang bahwa satu-satunya pemisah antara mereka dan kehancuran adalah lapisan beton tebal yang sewaktu-waktu bisa ditembus. Ruang komando di dalam bunker itu seperti jantung yang berdetak pelan namun terus-menerus tertekan oleh beban dunia luar. Lampu-lampu kuning pucat menggantung rendah, memantulkan bayangan panjang yang membuat wajah setiap orang tampak pucat, cemas, dan semakin tua dari waktu yang seharusnya. Di atas meja besar yang dipenuhi peta, jarum-jarum kecil ditegakkan untuk menandai posisi pasukan yang, dari hari ke hari, semakin mundur. Setiap laporan yang masuk menghantam suasana seperti palu godam. Serangan dari timur semakin mendekat, kota-kota jatuh satu demi satu, dan tentara yang tersisa terpecah belah tanpa komando yang jelas. Asap rokok menebal hingga menyelimuti ruangan seperti kabut yang sengaja diciptakan untuk menutupi rasa putus asa. Para jenderal berusaha menjaga wibawa mereka, namun mata mereka tak bisa berbohong, di balik ketegasan itu tersimpan pandangan kosong seorang manusia yang merasa dikepung oleh takdir. Bahkan suara langkah kecil prajurit yang lewat di lorong pun terasa seperti dentuman besar yang mengingatkan bahwa waktu terus mengikis harapan. Ruangan ini, yang dulu menjadi pusat strategi penuh ambisi, kini berubah menjadi kubangan sunyi tempat para pemimpin hanya bisa menunda kehancuran, bukan mencegahnya. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya setiap kali radio di sudut meja mengeluarkan suara berderak, tanda bahwa pesan baru telah datang dari garis depan. Semua kepala otomatis menoleh, beberapa menegakkan tubuh, sementara yang lain justru merasakan lututnya melemas. Ketika berita kekalahan kembali terbukti, keheningan menebal seperti selimut muram yang menurunkan suhu ruangan beberapa derajat. Bukan hanya laporan musuh yang memukul mereka, konflik internal, saling tuduh,
dan kecemasan pemimpin tertinggi membuat suasana semakin mencekam. Ada saat di mana suara bentakan meledak di seluruh ruang seperti granat, keputusan yang gegabah, perintah yang tak realistis, dan kemarahan yang sebenarnya lahir dari rasa takut. Setiap orang di ruangan itu tahu bahwa kekuasaan yang dahulu dianggap absolut kini retak seperti kaca yang dilempar batu. Namun tidak ada yang berani mengatakan bahwa perang telah kalah. Kata-kata itu seolah terlarang, terkurung bersama rasa genting yang menggantung di udara. Bahkan ketika alarm udara berbunyi dan seluruh ruangan bergetar karena dentuman bom, tidak ada yang bergerak dari kursinya. Mereka duduk, diam, seperti patung yang menunggu keputusan terakhir dunia, sadar bahwa dinding beton tebal di sekeliling mereka hanyalah penundaan dari sesuatu yang tak terhindarkan. Di sayap medis bunker, kehidupan berjalan dengan ritme yang berbeda, lebih cepat, lebih kacau, dan lebih menyayat hati. Para perawat bekerja tanpa jeda, mata mereka merah karena begadang tanpa henti, tangan mereka bergetar karena kelelahan namun tetap bergerak lincah untuk menutup luka demi luka. Ruangan itu dipenuhi bau menyengat antiseptik, darah, dan keringat yang bercampur menjadi aroma pahit yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap beberapa jam, pintu metal akan terbuka dengan keras dan prajurit terluka dibawa masuk di atas tandu, beberapa merintih lemah, sementara yang lain sudah tidak bisa merintih sama sekali. Para perawat tidak punya waktu untuk menangis atau merasa takut. Mereka menekan kain pada luka terbuka sambil terus mencoba menenangkan pasien yang menangis memanggil ibunya. Mereka tidak pernah melihat matahari, tidak pernah merasakan udara segar, dan tidak pernah tahu apakah dunia di atas masih berdiri atau sudah runtuh. Tapi tangan mereka tetap bekerja. Bila ada harapan kecil yang hidup di bunker itu, mungkin justru berada di ruang ini, meskipun harapan itu rapuh. Serapuh napas para prajurit yang mereka selamatkan. Namun meskipun mereka berusaha tegar, malam-malam panjang itu perlahan merenggut ketahanan mental mereka. Banyak dari perawat yang mulai berbicara sambil terseduh-seduh ketika berpikir tidak ada yang mendengar. Mereka bercerita tentang rumah, tentang keluarga yang mungkin sudah dievakuasi, atau mungkin sudah tidak ada. Ketika sirene serangan udara berbunyi, getaran dari permukaan membuat lampu gantung bergoyang, menebarkan ketakutan yang merambat seperti arus listrik ke seluruh ruangan. Para perawat menatap langit-langit seolah mengharapkan perlindungan, padahal mereka tahu tidak ada satupun tempat aman di dunia itu. Ada pula perawat yang mulai menulis catatan kecil pada kertas lusuh, bukan untuk laporan, melainkan untuk meninggalkan pesan terakhir kalau mereka tidak selamat. Kata-kata sederhana tentang penyesalan, cinta, atau permohonan maaf. Walaupun mereka hidup di tengah penderitaan tiada henti, mereka tetap berusaha memberikan sentuhan terakhir kemanusiaan pada para prajurit yang sekarat, menggenggam tangan mereka, membisikkan doa, atau sekadar berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja meski mereka tahu itu kebohongan yang mustahil. Malam di dalam bunker tidak pernah benar-benar gelap, tapi juga tidak pernah terang. Lampu-lampu kuning redup menciptakan suasana yang selalu berada di antara sadar dan mimpi buruk. Para penghuni bunker terbaring di ranjang-ranjang tipis yang berjajar rapat seperti barisan batu nisan yang menunggu saatnya diisi. Tidak ada yang benar-benar tidur. Mereka hanya memejamkan mata sambil berharap waktu bergerak lebih cepat atau suara bom mereda. Setiap dentuman membuat debu halus berjatuhan dari langit-langit, sementara dinding bergetar seperti tubuh seseorang yang menahan tangisan. Mereka mendengarkan langkah-langkah gelisah di lorong, suara bisikan yang mencoba menenangkan diri, dan kadang suara erangan orang yang sedang berjuang menghadapi trauma. Setiap orang mencoba mengisi pikirannya dengan kenangan tentang masa lalu, tentang rumah, keluarga, atau sekedar udara segar. Namun semakin lama, kenangan itu justru terasa semakin menyakitkan karena mengingatkan mereka bahwa dunia di luar sana mungkin tak akan pernah sama lagi. Beberapa dari mereka mencoba menulis surat untuk orang-orang yang mereka cintai, meski tahu surat itu mungkin tidak akan pernah keluar dari bunker. Yang lain berdoa dalam diam, memohon kekuatan untuk bertahan sehari lagi. Ada pula yang duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke arah lantai beton seolah mencari jawaban. Kegelapan mental yang menghinggapi bunker tidak kalah berbahaya dari bom yang berjatuhan di atas. Ketakutan menjadi teman yang menempel di setiap bayangan, mengganggu setiap napas, dan menyusup ke dalam mimpi-mimpi buruk yang muncul bahkan saat mata terbuka. Orang-orang mulai kehilangan rasa pada waktu,
hari dan malam bercampur dalam ritme generator yang terus berdengung tanpa henti. Bahkan ketika sesekali ada kabar kecil tentang keberhasilan pasukan di luar, kabar itu langsung tertelan oleh rasa pesimistis yang sudah terlalu dalam. Di bunker, malam bukanlah masa untuk beristirahat, malam adalah jeda yang penuh kecemasan, tempat manusia dibiarkan menghadapi dirinya sendiri. Di pusat bunker, suasana semakin tegang seiring waktu. Pemimpin tertinggi yang dulu ditakuti kini tampak semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setiap keputusan yang diambil seringkali bertentangan dengan laporan lapangan, seolah ia lebih memilih percaya pada fantasi daripada kenyataan pahit. Para jenderal yang mendampinginya hanya bisa saling melempar pandangan gelisah, takut mengungkapkan kebenaran yang dapat memicu ledakan emosi. Suara bentakan sering terdengar, memantul di dinding beton seperti gema putus asa. Sang pemimpin berjalan bolak-balik di ruangannya, memegangi peta yang semakin tidak relevan dengan situasi terkini. Tangannya bergetar, matanya liar, dan kata-katanya sering melompat dari satu topik ke topik lain tanpa arah yang jelas. Ruangan itu terasa seperti kurungan tempat seorang manusia yang dulu penuh ambisi kini kehilangan kendali atas realitas. Setiap orang yang hadir di sana merasakan satu hal yang sama, akhir sedang mendekat, dan itu bukan akhir yang heroik. Kepanikan perlahan merambat ke seluruh bunker. Ketika pemimpin mulai mencurigai orang-orang di sekitarnya, suasana berubah menjadi lebih mencekik. Perintah-perintah aneh diberikan, beberapa di antaranya bahkan tidak mungkin dilaksanakan karena kondisi perang yang semakin memburuk. Para ajudan berjalan dengan kepala tertunduk, takut salah bicara, takut menjadi sasaran amarah. Beberapa perwira bahkan mulai merencanakan jalan keluar sendiri, meski mereka tahu peluang untuk lolos hampir nol. Ketika suara bom menghantam lebih dekat, sang pemimpin semakin terpaku pada delusi tentang bala bantuan yang konon akan datang, padahal semua orang tahu tidak ada yang akan datang. Dunia luar runtuh semakin cepat, tapi di dalam bunker, waktu justru terasa bergerak lambat, seolah menunggu saat ketika semua kebenaran tidak lagi bisa ditutupi. Mereka yang berada di ruangan itu tahu bahwa mereka sedang menyaksikan kehancuran bukan hanya sebuah rezim, tetapi juga seorang manusia yang tidak mampu menerima kenyataan. Detik-detik terakhir di dalam bunker terasa seperti masa paling sunyi dalam sejarah. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi suara radio yang memuntahkan laporan kekalahan. Yang tersisa hanyalah langkah-langkah kecil yang bergema pelan, seperti napas terakhir sebuah era. Para penghuni bunker duduk di kursi-kursi, beberapa menatap lantai, beberapa menatap dinding, namun tidak ada yang benar-benar saling memandang. Mereka menunggu dalam keheningan yang terbuat dari kelelahan dan kepasrahan. Dentuman bom masih terdengar, tetapi tidak lagi menimbulkan kepanikan. Justru mereka merasakannya sebagai ketukan terakhir pada pintu yang sudah tidak mampu lagi mereka kunci. Ada bisikan-bisikan kecil tentang kabar bahwa dunia di luar telah berubah, bahwa kekuatan musuh sudah begitu dekat sehingga tinggal menembus beberapa lapis beton lagi. Di ruangan itu, manusia-manusia yang tadinya memegang kendali atas hidup jutaan orang kini duduk seperti bayangan diri mereka sendiri, siap menghadapi takdir yang tidak bisa lagi mereka hindari. Ketika akhirnya semuanya benar-benar runtuh, tidak ada drama, tidak ada teriakan panjang, tidak ada adegan heroik, hanya sepotong keheningan yang mengambang di udara bunker. Pintu-pintu dibuka dengan tergesa, beberapa orang berlari, beberapa menyerahkan diri, dan sisanya hanya berdiri diam, tidak tahu kemana harus pergi. Bau asap, debu, dan ketakutan bercampur menjadi satu, mengisi paru-paru mereka dengan kenyataan pahit bahwa segalanya telah berakhir. Saat pasukan musuh mulai memasuki kawasan, langkah-langkah mereka terdengar seperti gema perubahan yang tidak bisa dihentikan. Bunker yang selama berbulan-bulan menjadi tempat persembunyian, tempat strategi, tempat keputusasaan, kini berubah menjadi makam sejarah. Orang-orang yang keluar dari sana tidak hanya meninggalkan ruangan gelap itu, tetapi juga meninggalkan masa lalu yang akan selamanya dicatat sebagai peringatan bagi generasi mendatang. Detik terakhir di bawah tanah itu bukan hanya akhir dari perang, itu adalah akhir dari sebuah ambisi yang memakan jutaan nyawa. Di balik kisah kelam yang terjadi di bunker itu, kita diajak merenungi satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Kekuasaan, kebencian, dan ambisi tanpa batas selalu berakhir dalam kehancuran. Tidak peduli seberapa kuat benteng manusia dibangun, ia tidak akan pernah mampu menahan runtuhnya hati yang dipenuhi keserakahan.
Dari sejarah kita belajar bahwa perang tidak pernah benar-benar dimenangkan oleh siapapun, yang tersisa hanyalah luka, kehilangan, dan penyesalan yang menembus generasi. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk merawat kedamaian sejak dari dalam diri. Mari kita membangun dunia yang lebih baik dengan empati, kasih sayang, dan kesadaran bahwa kehidupan ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam permusuhan. Tidak ada bunker yang cukup kuat untuk menahan amarah manusia, tetapi selalu ada hati yang mampu meredakan dunia dengan kebaikan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini membuat Anda merenung, mendapatkan sudut pandang baru, atau sekadar merasakan getaran sejarah yang masih berbisik hingga hari ini, dukung terus channel War Story agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah penting dari masa lalu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tuliskan komentar kalian, terutama kesan dan pelajaran apa yang kalian dapatkan dari cerita ini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita, memberi kesehatan, kedamaian, dan menjauhkan kita dari segala bentuk kebencian serta peperangan. Sampai bertemu di kisah sejarah berikutnya.